Pada pertemuan sesi kali ini kita akan membahas surat Al-Asr sebagai surat kedua dalam sholat kedua di sholat tarawih kita setiap malam. Surat Al-Asr ini terdiri dari beberapa ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ketika kita membaca surat Al-Asri, wal 'asri ini, maka perlu kita menghadirkan beberapa rasa di dalam hati kita ketika kita membaca atau menyimak ayat tersebut dari imam. Ya, kalau biasanya makmum kalau imamnya sudah baca wal asri itu perasaannya cepat. Kenapa? Karena sudah mau ruku, karena pendek 3 ayat. Tapi jangan itulah yang kita hadirkan dalam sholat. Yang kita hadirkan dalam sholat adalah ketika kita membaca atau mendengarkan makna dari wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita menghadirkan dulu terjemahnya. Kita tahu dulu terjemahnya dari setiap ayat di surat Al-Asr ini. Setelah kita menghadirkan terjemahan atau kita sudah tahu arti dari surat Al-Asri ini, maka bagaimana cara kita bertadabbur dengan surat Al-Asri yang sangat singkat ketika di sholat tarawih membaca Al-Asri ini? Maka tentu tadabbur kita juga harus singkat. Yang penting teringat. Yang penting saat kita mendengarkan imam membaca wal asr, kita mengingat satu konteks ilmiah yang menyebabkan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menghadirkan makna wal asri? Cara kita menghadirkan makna wal asri, cara kita mentadabburi makna wal asri ini dengan ketika imam sampai di ayat wal asri, maka pikiran kita itu menuju ke masa apapun, waktu kapanpun, kemudian era manapun. Jadi zaman apapun itu sedang Allah bahas dalam ayat wal asri. Demi masa apa? Masa apapun. Entah itu masa jahiliyah, entah itu masa Islam, entah itu masa lalu, entah itu masa depan, entah itu masanya Nabi Muhammad SAW, entah itu masanya para nabi, entah itu masa sejak zaman pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, atau itu masa nanti hampir-hampir kiamat, atau itu masa akhirat, atau itu masa dunia, masa kapanpun yang namanya waktu demi waktu itu kita hadirkan. Kapanpun, waktu apapun, zaman apapun, demi masa apa yang dikatakan oleh Allah, sesungguhnya manusia itu semuanya di zaman apapun, dimanapun, kapanpun, masa apapun pasti rugi. Semua pasti rugi. Rugi gimana? Rugi itu ya rugi. Rugi itu berharap sesuatu ternyata kecewa, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu rugi. Nah, semua manusia pasti rugi kecuali 4. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berwasiat kebenaran, dan orang yang berwasiat kesabaran. Kecuali 4 ini orang yang gak bakal rugi, gak bakal mengalami kerugian dalam kehidupannya. Kehidupan apapun, kapanpun, dimanapun, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Gimana maknanya? Dari 4 ciri, 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini, itu kita perlu mengetahui bahwa dalam 4 hal ini ada yang benar-benar urgen dan ada yang opsional. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya opsional, tapi anjuran kelas tinggi. Nah, gimana? Yang wajib, yang harus dilakukan itu adalah illal ladzina amanu, harus beriman. Kemudian yang opsional artinya boleh dilakukan, boleh tidak, tapi mending dilakukan, itu adalah amilus solihat, beramal soleh. Kemudian wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ini juga termasuk hal-hal yang opsional.
boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Kadang ada yang sempurna, kadang ada yang tidak sempurna. Cuman di antara 4 hal ini, 4 ciri ini adalah ciri dari penghuni surga. Di zaman apapun, di era manapun, di waktu kapanpun, ciri penghuni surga yang 4 ini. Yang pertama, yang wajib mereka miliki adalah alladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, kepada kitab-kitab, kepada para malaikat, kepada takdir, dan sebagaimana di rukun iman yang 6 itu. Jadi dia memiliki rukun iman yang 6. Kemudian kalau orang ini punya iman, maka sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbuh dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas dari hatinya, artinya bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan, bukan karena apapun, tapi memang karena ingin mengatakan itu, memang karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah, adapun pilihan opsional tadi, amilus solihat, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, tidak semua dari orang yang mukmin itu melakukan 3 hal ini. Tapi meskipun mereka tidak melakukan 3 hal ini, itu di akhirat masih bisa dikejar. Dengan apa? Dengan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya orang yang selama di dunianya ini nggak pernah melakukan kebaikan, nggak pernah melakukan amal soleh, nggak pernah berwasiat sama sekali, nggak pernah mengatakan sabar sama sekali, nggak pernah menepati janji, atau semua keburukan telah dia lakukan, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap masuk neraka dulu. Nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang tersebut dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala atau syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bedanya, tapi ketika ada orang yang melakukan 4 hal ini, tapi yang dilakukan itu hanya yang opsional. Dia tidak beriman, tapi dia beramal soleh. Dia suka sedekah, dia suka membantu orang. Wa tawasau bil haqqi, dia suka berwasiat kebenaran. Jangan gitu ya, kamu harusnya seperti ini. Dia jadi motivator dan seterusnya. Wa tawasau bis sabr, dia menjadi inspirator, inspirasi, datangnya kesabaran, sabar, dunia ini memang seperti ini, seperti ini. Dia melakukan 3 hal ini, beramal soleh, kemudian dia berwasiat kebaikan, berwasiat kebenaran, berwasiat kesabaran, tapi dia tidak beriman. Sebesar apapun kehebatannya, kebaikannya yang dia lakukan di dunia, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan ciri dari penghuni surga. Kenapa? Karena dia tidak mengakui siapa yang telah menciptakan dia, siapa yang telah berbuat baik ke dia selama hidup, siapa yang telah memfasilitasi dunianya, siapa yang telah memberikan dia cara untuk beroksigen, cara untuk bernafas, cara untuk makan, bisa minum, bisa tidur, bisa seluruh hal, dan dia tidak tahu, tidak mengenali siapa yang telah memberikan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh kekejaman yang nyata. Oleh sebab itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini yang perlu kita hadirkan dalam benak kita, bahwa kapanpun, dimanapun, semua manusia yang tidak beriman kepada Allah itu akan rugi. Tapi yang beriman kepada Allah dan dia tidak memperbaiki amal-amal baiknya, meningkatkan kesolehan-kesolehannya, tidak mau berwasiat, tidak mau bersabar, tidak mau melakukan kebenaran bagi orang lain atau dirinya sendiri, maka dia tetap ada sisi ruginya nanti di akhirat. Kapan? Ketika mereka masuk surga dan mereka tidak mendapatkan fasilitas yang terbaik, tidak mendapatkan fasilitas yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli surga itu punya waktu yatahassaru bihi ahlul jannah. Ada waktu yang mana di waktu tersebut orang-orang surga itu merasa kayak agak-agak kecewa, kayak agak-agak kurang puas. Kenapa? Sa'atu adami dzikrihim ila rabbihim. Saat dimana mereka dulu
tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di akhirat di surga mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal-amal yang kurang, amal-amal yang sedikit itu menyebabkan dia hanya berada di teras-teras surga, atau di surga-surga ekonomi, atau di surga-surga kelas bawah. Sehingga setiap mereka melihat surga-surga yang di atas, mereka kayak duh, seandainya saya dulu mau sholat malam, seandainya dulu saya mau menolong orang, seandainya dulu saya mau melakukan ini dan itu, maka pasti akan ada di surga yang lebih atas. Cuman ala kulli hal, mereka tetap pasti akan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala di surga, dan mereka akan diberikan perasaan oleh Allah. Allah tidak memberikan seseorang sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada saya. Nanti itu yang akan hadir di perasaan kita ketika kita akan masuk surga. Amin, Allahumma amin. Nah, itu kiranya yang perlu kita hadirkan dalam benak kita setiap imam membaca wal asri, bahwa kita harus meningkatkan amal kita harus meningkatkan ibadah kita, dan seterusnya diingatkan oleh wal asri innal insana lafi khusrin. Dan yang terakhir, wal asri ini ada ulama yang menafsirkan asrun di sini maknanya adalah waktu asar. Waktu asar itu apa? Waktu asar itu adalah waktu di mana matahari sudah mau terbenam. Kata sebagian ulama, waktu matahari sebelum terbenam ini maksudnya apa? Waktu kita di dunia sudah tinggal sedikit lagi. Sudah tinggal 3 jam. Dari asar sampai maghrib itu kan mungkin 2,5 sampai 3 jam lah. Artinya kita harus cepat-cepat menunaikan kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak kecewa nanti ketika matahari sudah terbenam, dan pada saat itu pula kita meninggal, kita masuk ke dunia akhirat, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qad aflahal mu'minun, dalam keadaan berbahagia, bukan khosirun, bukan merugi, bukan orang yang tidak sesuai ekspektasi. Saya kira itu cara kita bertadabbur dengan surat wal asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.